Gimana, Pak? Sebentar Pak, sebentar, Pak. Sambil nunggu layar Pak, sebentar Pak. Oke, siap. Ayo sudah Pak, baik Pak. Terima Ayo, kasih. tadi Mbak Din apa? Tadi mau nanya apa? Apa Mbak Din? Dimulainya Pak. Sidin. Ya udah lihat. Kemarin kan HP. Udah. Tadi kan ya. Ya, izin Pak, kalau untuk sasaran strategis Pak Wali, tadi kan pesannya Pak Atta, jangan lupa juga untuk direview ya Pak ya, lebih diutamakan kan Pak. Nah, kalau untuk RN sendiri, tim penyusunannya insya Allah itu di leading sektori oleh Bapeda. Nanti jadikan tahun ini Bapeda kan mengeluarkan RKPD. Nah, dari RKPD itu nanti include keluar juga register risikonya. Kemudian kalau untuk reviewnya itu berarti dilakukan oleh lini 3 Pak, inspektorat atau gimana? Iya. Jadi posisi inspektorat dalam hal ini ya sesuai dengan apa triline model itu ya kalau kita coba terapkan adalah di level 3 ya. Di level 3 artinya dari sisi fungsi pengawasan, Mbak. Nah, fungsi duanya nih para pembuat kebijakan atau yang membuat kebijakan satu bidang satu struktur yang membuat kebijakan mengawasi jalannya MR ini supaya baik berjalannya gitu ya dan lain-lain. Nah ini dibantu juga tim kepatuhan. Nah ini harusnya berkolaborasi gitu dan di maju ke lini 1 yaitu para pelaksana dan para mungkin apa ya yang melaksanakan kegiatan lah ya yang punya perkin dan lain-lain itu mereka menyiapkan registernya. Jadi Pak Wali ini posisinya ada beliau selaku ya lini 1, walaupun beliau selaku kepala daerah gitu. Kenapa Pak Wali ini lini 1? Karena beliau punya perkin, punya sesuatu yang harus dicapai, yang perlu dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu yang harus dibuatkan atau dibantu juga. Sekarang kalau Mbak Dini bisa bilang bahwa dari Bapak dan lain-lain, tim MR-nya silahkan aja. Kalau kami sih ngikut apa kebijakan dari daerah, silakan masing-masing, nggak harus sama dengan kabupaten kota lain gitu ya, masing-masing silakan. Nah, hanya mungkin tadi ya, selama ini kan kita mereview risk register itu atau risk register yang sering dibuat oleh OPD itu hanya di level operasional subkegiatan gitu. Nah, jadi itu mungkin buat perbaikan juga ke depannya. Nah, terus nih mungkin sedikit menanggapi tadi yang oleh Mbak Erna sampaikan ke saya ya mengenai contoh risk register inspektorat. Nah ini tolong kalau bisa Mbak atau Bapak Ibu sekalian di inspektorat ini apa ya penyusunan risk register itu bisa nggak satu sheet masing-masing level sasaran strategis OPD satu sheet sendiri khusus tuh untuk sasaran strategis OPD. Terus berikutnya nih program nomor 1 sendiri, program nomor 2 sendiri gitu, program nomor 3 sendiri gitu. Nah ini kertas kerja ini kalau ini mungkin bentuknya kertas kerja ya. Nah saya kemarin juga dibilangin ini risk register itu jangan hanya ini ya, maksudnya apa sih Excel begini gitu. Nah ini kalau kepala daerah atau kepala dinas atau kabid masa baca beginian gitu ya, baca kertas kerja gitu. Jadi tolong dibikin yang formal, dalam artian formal tuh per masing-masing gitu. Kalau ini kan bentuknya kertas kerja ya. Nah jadi di apa ya dirias lah, diganti jadi satu laporan hasil penilaian risiko sastra OPD inspektorat. Nah, misalnya nih di sini kan agak-agak nih ya, kalau di sini nih saya masih agak bingung nih. Mohon maaf ya Mbak Erna yang sudah mengirimkan file ini ada sedikit masukan ya, bukan menyalah-nyalahkan sekali lagi Bapak sekalian tidak ya, hanya mungkin dari saya ada semacam masukan dan mudah-mudahan dari lain barangkali juga ada. Jadi saya juga bukan satu-satunya yang paham mengenai risiko, Bapak Ibu sekalian juga saya yakin paham risiko, hanya mungkin ya sedikit ada masukan gitu ya. Nah pertama nih
dari sisi urutan UPR ya, mungkin kita mulai dari Ibu Inspektur ya. Nah, Ibu Inspektur ini OPD kan Inspektorat Kota Balikpapan. Tujuan yang dimaksud terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ini, nah bagian inspektoratnya apa sih, indikator dan targetnya gitu. Nah, ini sini ada nih kertas kerja di bawahnya ya, atau kayaknya sih udah ya. Nah, ini nih ada di situ sasaran strategis misalnya. Jadi saya saranin tuh untuk sasaran strategisnya Ibu Inspektur, yang pasti kan ini sepakat ya, bahwa untuk sastra OPD, penanggung jawabnya lah PA. Dalam ini berarti untuk Inspektur Ibu Inspektur. Nah, disebutin tuh mulai sastra Pemdanya apa, indikatornya apa, targetnya apa, gitu. Nah, ya oke, tata kelola pemerintahan yang baik tuh, yang dimaksud tujuan itu berarti tujuan misi ya. Nah, tujuan misi sekalipun, Bapak sekalian, ini harus jelas Pak Bu, indikator dan targetnya, gitu. Jadi jangan sampai yang sering saya sampaikan ke Bapak sekalian, Bapak Ibu ditugaskan ke Jakarta, nggak jelas. Misalnya Bu Dini ke Jakarta lah ya. Baik Bu, udah ke Jakarta aja. Bingung. Sampai di Jakarta mau kemana? Gitu. Tapi kalau perintahnya jelas, misalnya, Bu Dini ke Jakarta, hadiri mengenai rakor wasin di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Nah, jelas kan apa sih yang akan dituju ke sana gitu. Nah, jadi masukan saya nih juga untuk mungkin jadi contoh ke teman-teman OPD, karena saya yakin Inspektorat masih menjadi rujukan utama lah ya dalam hal yang berhubungan dengan masalah pengawasan ini atau risiko ini. Satu nih, indikator tujuan, ya, tolong disebutkan indikator dan targetnya. Nah, ini pun di pernyataan tujuan dengan terwujud tata kelola kepemimpinan yang baik dan indikator dan target tertentu itu, jadi kita bisa menyusun risk register di levelnya level tujuan misi gitu. Satu tuh ya, tentunya semakin ke atas, semakin strategis, tentunya juga semakin resiko yang disusun itu semakin tidak level operasional gitu. Contoh nih ya Bapak sekalian, resiko Pemda, Pak Bu Pak Wali mengenai masalah keuangan ya. Saya rasa Bapak Ibu setuju nih dengan contoh yang saya sampaikan. Resiko keuangan bagi Pak Wali bisa disebutkan salah satunya adalah misalnya nih, bagi hasil yang diterima Kota Balikpapan tidak berdasarkan data misalnya gitu. Contoh misalnya Balikpapan misalnya memproduksi batu bara atau minyak atau apalah yang kontribusinya yang akan menjadi dana bagi hasil bagi dari pusat ke Kota Balikpapan. Ada potensinya adalah Kota Balikpapan tidak mendapatkan sesuai porsi yang sebenarnya dari hasil bumi yang diambil dari Kota Balikpapan atau sumber dari Kota Balikpapan. Nah, itu resiko Pak Wali. Bedakan dengan misalnya di resiko satu lagi nih, keuangan nih. Salah satu resikonya adalah misalnya belanja atau pengeluaran untuk narasumber dan juga akomodasi narasumber tidak cukup. Gitu. Misalkan Bapak Ibu mendatangkan narasumber dari Jakarta. Dia minta, kebetulan yang datang ini adalah misalnya ya anggota dewan. Nah, Bapak Ibu sudah paham sekarang dengan Perpres 53 2023 yang baru, mereka menerapkan lamsam. Nah, ada kemungkinan Bapak Ibu mungkin masih menganggarkan dengan at cost, sehingga apa yang dibayar seharusnya misalkan PP mereka itu dengan eksekutif, dengan bisnis, Jakarta Balikpapan 7,7 juta misalnya, Bapak Ibu menganggarkan sesuai aja, misalnya hanya 4 juta misalnya. Nah, contoh-contoh seperti itu ya. Atau Bapak Ibu salah menganggarkan di situ. Anggarkannya untuk eselon 3 cuma 900, padahal di atas 1 juta. Nah, itu resiko operasional. Beda kan? Walaupun sama-sama dari sisi keuangan. Gitu ya Bapak sekalian ya. Oke, dari sisi ini sastra tujuan
satu-satu ya Bu, tujuan dan sastra OPD, ada yang ingin didiskusikan buat sekalian sebelum kita melangkah ke lebih bawahnya lagi, lebih detailnya. Ada yang diskusikan, kira-kira apa memberikan masukan ke OPD gitu ya, yang terbayang barangkali masih ada Bapak Ibu ragu, ya kita diskusikan di sini Bapak sekalian, walaupun dengan Zoom ya, yang ya beginilah kondisinya Bapak sekalian, ya mohon maaf juga. Izin Pak, Lanjutannya tadi. nah kalau ini kan kami review dalam rangka review RR dalam rangka perencanaan dan penganggaran. Cuma memang masih mainnya di strategis OPD gitu kan Pak. Kalau di strategis Pemda itu kan berarti laporan yang berbeda lagi kan review kan Pak. Terus nanti timingnya kapan ya Pak kira-kira? Apa pas RKPD Kak? Apa pas setelah RK terbit ya? Oh, Timing reviewnya sebetulnya sih kalau kita bicara risiko, kan kita sepakat ya bahwa risiko itu kita susun sebelum kita melaksanakan penugasan, melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Inspektorat nih sekarang, oh, Pak fokus ke OPD gitu ya, di level strategis OPDU dan ke bawahnya sampai program kegiatan, ya silakan juga. Nah, kemudian nanti di lain acara atau di lain hari atau di lain waktu mereview RR-nya Pak Wali, silakan. Tapi dengan catatan ya, kalau saran saya itu dilakukan di tahun ini untuk yang 2024 gitu. Karena sesuai dengan peraturan Menpan, kalau tidak salah belum berubah ya, bahwa 2 minggu setelah terbitnya DPA, Bapak Ibu diharuskan membuat perjanjian kinerja sekaligus juga dalam hal LR ini yang menyampaikan penilaian risikonya gitu. Penilaian risiko ini yang juga melengkapi perjanjian kinerja yang ditatangani baik oleh Pak Wali di level kepala daerah atau di level kepala OPD, Bapak Ibu Inspektur misalnya juga di situ, terus juga perkinnya para kepala bidang, bagian misalnya, terlepas apakah beliau itu di level program, di level kegiatan gitu ya. Ini ya, karena gara-gara PP 12 dan Permendagri 77, kemudian kita sandingkan dengan Permen dengan kinerja, juga di struktur MR, ini ada yang nggak ini Bu, ada yang yang nggak klop gitu ya, karena memang ada permasalahan bahwa PPTK itu dijabat oleh pejabat satu eselon di bawah PA atau KPA. Itu sebetulnya yang agak sedikit membingungkan. Dan kedua, beberapa hal berkaitan dengan Permendagri 90 nih, yang sepengetahuan saya lah ya, yang mungkin juga ya pendek pengetahuan saya lah misalnya. Jadi Permendagri 90 nih yang program-program ini banyak yang ternyata mengubah peta pejabat struktural juga. Gitu. Kenapa? Salah satu contohnya adalah satu program mungkin diampunya oleh 4 kabin. Nah di DPKAD itu kalau tidak salah saya ya, itu ada yang namanya program keuangan daerah, keuangan daerah yang berpartisipasi di situ tuh atau yang kegiatan-kegiatan yang terlibat di situ itu mulai dari kabin anggaran, kabin perben, kabin akuntansi. Nah programnya satu tuh. Tapi begitu aset beda lagi tuh program mengenai aset daerah itu kabin aset doang tuh yang situ. Nah untuk pengelolaan keuangan daerah itu yang terlibat 3 bidang, 3 kabin. Nah begitu berbicara perkin, nah ini gimana nih baginya nih, bagi perkinnya nih gitu. Otomatis harusnya dibagi dong. Perkin untuk kabin anggaran beda dong dengan kabin untuk kabin perban, beda lagi dengan kabin akuntansi gitu. Jadi bisa jadi programnya satu karena di situ programnya gemuk gitu ya, melingkupi 3 bidang ya. Menurut pendapat saya adil kalau si indikator program tadi juga menginterpretasikan dari bidang-bidang yang terlibat di situ gitu. Dari anggaran, perben dan akuntansi. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Dini tadi, kalau misalnya mau dalam lain waktu silahkan, tapi kalau bisa mah dalam kurun waktu sebelum akhir tahun ya, supaya akhir tahun itu sudah registernya sudah oke dan pada waktu diserahkan ke tim kepatuhan itu nanti ya
siaplah, artinya sebelum kegiatan dimulai penilaian risikonya sudah ada gitu. Jadi tidak mengulang kesalahan yang selama ini kita lakukan, Mbak Dini, bahwa register itu kita susun, kadang-kadang kegiatannya sudah selesai gitu ya. Nggak begitu maksudnya. Supaya berguna nih, jangan cuma Excel gini. Jadi mungkin nanti berangsur-angsur ya, mudah-mudahan Kota Balikpapan jadi pionir gitu ya. Jadi mungkin bisa buat contoh kabupaten kota lain termasuk provinsi juga bisa belajar ke Kota Balikpapan bahwa MR di Balikpapan sudah rapi pelaporannya, penyajiannya dan lain-lain ya. Iya. Sekedar cuman kertas kerja gitu. Ya, mohon izin Pak Atta. Ibu, Mbak. Ya, kalau ini tapi diskusi aja sih Pak. Mungkin kalau nggak apa-apa. misalnya simultan bisa juga sih dengan langsung ikut sasaran strategis OPD maupun sasaran strategis Pak Wali. Jadi misalkan gini, dalam sastra peningkatan IKM, indeks kesehatan masyarakat. Nah di situ ada program prioritasnya Pak Wali, misalkan membangun rumah sakit. Nah, ketika OPD DKK misalkan menyusun register risiko pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, cuma mungkin ada risiko-risiko yang uncontrol karena bercross-cutting atau bersinggungan dengan OPD lain, contoh terkait pembebasan lahannya gitu ya Pak ya. Oh iya, kalau di level Pak Wali begitu. Cuman ini Mbak, nanti mungkin harus kita pikirkan juga, ini mohon Bapak Ibu pada waktu nyusun register di level Pak Wali, sesuai dengan kewenangan Pak Wali, gitu ya. Dan tidak berarti mengambil ataupun mengumpulkan gitu ya, risiko-risiko di level Kepala Dinas Kesehatan, gitu ya. Kalau bisa mah, kan pasti beda dong kewenangannya Pak Wali dengan Kadis Kesehatan. Atau Kadis PU yang infrastrukturnya gitu kan. Jadi istilahnya mungkin berjenjang bertingkat. Tapi sementara sih kalau misalnya itunya ada itu nggak apa-apa. Kita ini aja Mbak, bertahap. Nanti mungkin kita akan lama-lama juga akan paham. Oh ini mah bukan resikonya Pak Wali dong. Kalau ini harus bagusnya di level kadisnya. Contohnya misalnya masalah pembangunan tadi rumah sakit ya. Ya, rumah sakit secara struktur bangun dan lain-lain ini tentunya ya mestinya Pak Wali nggak sampai bertanggung jawab dong. Misalnya bentuk desainnya menyalahi keperluan atau kebutuhan gitu. Itu mah masa sih resiko Pak Wali di situ gitu. Nah, resiko Pak Wali mungkin lebih dari itu, lebih strategis dari itu, Pak. Izin Pak. Izin dulu. Tadi rumah sakit tadi itu pembebasan lahannya Pak. Nah itu kan skala kota ya, ada BKAD, ada DPPR, terus ada berbagai elemen OPD gitu kan Pak. Karena kalau rumah sakit ini nggak jadi juga itu kan berimbas kepada janji politiknya Pak Wali, ya image Pak Wali gitu. Pak Wali nggak bisa ini meningkatkan IKM gitu. Kalau itu masuk ya sih, atau kalau misalnya dalam peningkatan contoh gini, resiko dalam Mbak, misalnya di situ yang jadi indikatornya keberhasilan Pak Wali itu yang dipakai apa misalnya di situ dalam hal kesehatan itu? Atau di sastranya yang di bidang kesehatan yang jadi indikatornya Pak Wali apa itu contohnya misalnya? Saya nggak buka ini, nggak buka RPJMD-nya ini nih Mbak, RPJM-nya Kota Balikpapan. Misalnya apa sih salah satunya? Penambahan ini ya Mbak ya, fasilitas Pak, fasilitas kesehatan. Indikatornya apa sih di level sastranya, yang di level sastra Pemkot? Indikatornya yaitu peningkatan fasilitas penyediaan. Masa sih penyediaan? Apa tadi judulnya indikatornya? Apa Mbak namanya? Ntar dulu. Aduh Bapak ada yang paham dulu. Ya, skip Pak. Lanjut yang OPD ya. Oh ya Pak Atta izin. Jadi gini Mbak Din, ya. Iya Mbak, gimana Mbak? Pak izin menanyakan Pak. Boleh. Sambil tadi yang Mbak Dini tadi yang nyari indikator gimana Bu? Misalkan kita nyusun penganggaran, kaidah penganggaran kan kita
top down ya Pak, dari misalnya level kota, level sastra OPD ke program kegiatan gitu Pak. Cuman kalau kita dalam rangka penyusunan risiko ini sistemnya gimana Pak? Dari level kegiatan naik kegiatan program sampai ke atas, atau sama nggak sama penganggaran, atau kebalikannya Pak? Bagusnya gimana Pak? Mungkin itu Pak, mungkin Enggak, kalau kita nyusun paham risiko dulu. itu, jadi penyusunan risiko ini nggak model kalau kita nyusun laporan keuangan ya. Kalau nyusun laporan keuangan kan laporan OPD kita tumpuk jadi satu ya, akun yang sama kita gabungkan gitu ya. Jadi mengakumulasi gitu kan, atau mengkompilasi gitu kan. Nah, atau dengan kata lain menggabung. Nah, kalau penyusunan risk register atau penilaian risiko itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi misalnya gini ya, kita contoh aja, misalnya di inspektur lah, di inspektur. Nah, ibu inspektur, resiko ini ibu inspektur, walaupun beliau selaku PA, penanggung jawab seluruh kegiatan dan kinerja di inspektorat, tapi tidak berarti misalnya resiko PPTK itu menjadi resiko beliau, Bu Inspektur gitu. Kan Bu Inspektur di level eselon 2, di pemilik UPR-nya UPRM eselon 2 ya. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu yang jadi PPTK yang pada umumnya itu udah level eselon 4 atau subkor. Nah, salah satunya misalnya adalah ada terjadi misalnya penjumlahan angka SPJ salah hitung misalnya ya, atau salah tulis pertanggungjawaban yang tadinya 50.000 tertulis 500.000 gitu ya. Itu menjadi resiko PPTK pada waktu dia mengajukan SPJ. Salah nulis gitulah. Nah, resiko yang menjadi si pemilik resikonya adalah di level PPTK tadi, ya beliau aja yang jadi pemiliknya gitu. Walaupun ujung-ujungnya pasti akan merentet juga karena Bu Inspektur selaku PA pada waktu mengajukan GU atau LS gitu yang sepanjang yang beliau kewenangan beliau itu, beliau menandatangani yang namanya surat belanja tanggung jawab belanja mutlak gitu. Apapun kesalahan di OPD beliau, siapapun yang melakukan, beliau tanggung jawab gitu. Karena beliau menandatangani yang namanya surat tanggung jawab mutlak belanja. Termasuk satunya lagi PPK SKPD. Di situ juga PPK SKPD juga bertanggung jawab menyatakan sudah memverifikasi belanja itu gitu. Nah, tapi kalau dalam hierarki resiko, kesalahan untuk SPJ tadi gitu ya, yang salah nulis tadi yang harusnya 50.000 tertulis 500.000 dan dibayar 500.000 itu menjadi tanggung jawab si PPTK gitu, atau resikonya PPTK gitu. Nah, berarti kita nggak bisa nyusun secara simultan seperti tadi yang disampaikan Pak ya, karena kewenangannya kan pasti berbeda Pak ya. Bersamaan kan, simultan ini bersamaan ya Bu, yang maksudnya ya? Iya, maksudnya antar level pemilik resiko apakah bisa dilakukan bersamaan Pak? Bisa. Berbeda Pak. Betul, kan gini, nanti Ibu misalnya Bu Inspektur, dia nyusun risk register di level beliau. Terus Bapak Ibu Irban misalnya di level program. Ya masing-masing. Bu Inspektur nyusun risk registernya di level beliau, sastra beliau ya. Sastra beliau apa tuh di Renstra Inspektorat. Nah, Bapak Ibu Irban yang misalnya sependapat dengan saya sampaikan levelnya di level program, tanggung jawab program, ya nanti risk registernya itu berhubungan dengan keberhasilan program gitu. Jadi jangan sampai gini Bu, yang sering kesalahan juga ya. Seluruh pemilik risiko tuh kepala dinas misalnya gitu, atau inspektur sampai bawah-bawah, enggak gitu. Jadi sesuai levelnya. Jadi kalau misalnya yang penyusunnya di levelnya Ibu Inspektur eselon 2 gitu ya, ya pemilik risikonya ya Bu Inspektur. Kalau di penyusunnya di eselon 3 gitu ya, tadi misalnya dilaksanakan oleh para irban gitu ya, dan ini beliau diberikan tanggung jawab keberhasilan program. Nah, beliau ya pemilik resikonya di level program ini. Atau di bawahnya nih, di eselon 4 ya, subkor misalnya gitu. Ini ya di level kegiatan atau subkegiatan yang disepakati. Nah, ini masing-masing gitu. Justru kalau nyusun resiko
Menurut pendapat saya bisa simultan, dalam artian tidak menunggu dulu yang dari bawah, apa resiko kamu yang paling bawah, nanti ke akunya gimana? Ya nggak gitu. Jadi tidak tidak dari bawah disusun ke atas nggak gitu. Karena saya contohkan gini Bu ya, sekali lagi mohon maaf contoh saya ulang. Misalnya nih, ada PPTK ya, mengajukan belanja, pertanggungjawab belanja. Harusnya 50.000 ya punya, tapi tertulisnya misalkan 500.000 gitu ya. SPJ dan lain-lain, oke lancar, nggak ketangkep tuh. Ternyata kegedean bayar nih, ya, kegedean bayar 450.000 gitu. Nah, ini resikonya resiko PPTK gitu. Dengan kata lain, kalau ada pemeriksaan, gimana kalau ada pemeriksaan? Oh, ini siapa PPTK-nya? Si Bapak Anu. Nah, Bapak Anu yang mengajukan SPJ kan nih. Kenapa? 500.000, padahal 50.000. Oh iya, saya salah, Bu, misalnya gitu. Nah, jadi kalau yang bertanggung jawab itu, secara umum mungkin Ibu Inspektur, tapi begitu suruh nyetor, PPTK itu, gitu. Karena dia salah nulis, yang harusnya dibayar 50.000, tertulis 500.000. Sehingga, kasar kata, ya kelebihan bayar. Terus, apakah ini resikonya bendaharawan? Bendahara OPD? Enggak. Karena di situ tertulis 500.000. Bendahara benar bayarnya 500.000. Nah, kalau misalnya tertulis 50.000, bendaharawan membayar 500.000, nah ini berarti resikonya ada di bendaharawan itu. Nah, makanya dia ada yang nulisnya TP ya, TP itu tuntutan perbendaharaan. Jadi si beliau itu bendahara harus tanggung jawab karena lebih bayar. Ya kan tertulisnya 50. Kenapa Bapak bayar atau transfernya 500 misalnya gitu. Kelebihan pas setengah. Ya bendahara yang tanggung jawab, bukan PPTK. Karena PPTK-nya benar. Nulisnya 50.000. Gitu. Tapi kalau dari PPTK yang salah, 500.000 dibayar 50.000, bukan bendahara yang salah, tapi PPTK. Tapi kalau ada masalah semua, pada waktu temuan BPK nih misalnya, ya otomatis ya secara umum ya Ibu Inspektur tanggung jawab karena beliau menandatangani yang namanya surat tanggung jawab mutlak belanja gitu. Tapi kalau lebih ke bawahnya lagi nih, siapa yang pelakunya nih? PPTKA. Nah, beliau yang harus tanggung jawab gitu. Seperti itu Bu ya. Kalau apa istilahnya mungkin di tataran prakteknya ya Bu ya. Jadi penyusunannya sesuai dengan kewenangan. Kan pasti beda nih. Contoh, di tim sendiri anggota tim sama ketua tim. Kan pasti beda. Salah satu contohnya ketua tim bertanggung jawab untuk nyusun laporan. Jadi kalau ada ketua tim yang nggak mau bikin laporan terus jadi anggota tim yang nyusun laporan, itu sebenarnya salah gitu. Ketua tim. Atau kebalikannya, ketua timnya nggak bikin laporan, pengendali teknisnya yang bikin laporan. Lah salah juga, karena tugas pengendali teknis bukan menyusun laporan, tapi mereview laporan di level beliau gitu. Apalagi Irbannya bikin laporan, ini gimana sih? Timnya nggak bikin laporan, PT-nya nggak bikin laporan, Irbannya bikin laporan. Padahal Irban itu juga mereview di level, mungkin kalau di istilah kami itu di level 3 ya, di level 3, sehingga istilahnya tuh ya harus sudah ada review Dalnis di level 4 dan di level 3-nya gitu. Makanya di kami berjenjang. Terakhir nanti di level kepala perwakilan, kalau di Ibu mungkin di level Ibu Inspektur. Seperti itu Ibu ya. Jadi nanti mungkin untuk penyusunan risiko jangan tunggu-tungguan. Nunggu yang subkegiatan dulu baru nyusun yang kegiatan gitu atau kegiatan baru nyusun program enggak. Karena resiko itu semakin ke bawah, Bu ya, semakin detil resikonya. Gitu. Nah, contohnya nih, kalau keuangan ya, resiko keuangan di Ibu Inspektur. Resiko keuangan di Ibu Inspektur tuh bukan salah SPJ, tapi mungkin kecukupan anggaran seluruh inspektorat. Nah, bisa jadi misalnya Bapak Ibu ternyata kebutuhannya itu sekian, tapi yang dapat pagunya cuma ya setengahnya. Nah, beliau yang tanggung jawab mengenai hal itu gitu. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang tadinya bisa DL 5 hari akhirnya cuma 2 hari gitu. Atau yang tadinya satu tim bisa 4 orang ya cukup 2 orang sehingga ya kedodoran kerjanya terus
beban kedelai load-nya mungkin tinggi dan lain-lain karena memang kekurangan anggaran gitu. Jadi sekali lagi kalau nyusun risiko menurut pendapat saya itu sesuai dengan levelnya ya, sesuai dengan kapasitas beliau, kewenangan beliau gitu. Jadi risiko semakin atas semakin strategis ya. Nah, jangan ketukar-tukar juga nanti risikonya detil adanya di kepala dinas. Lah masa kepala dinas sedetil ini risikonya gitu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Sama dengan gini kan, kalau Bapak Ibu contoh misalnya Bapak Ibu mengajukan kegiatan. Nah, contoh kemarin kami nih ada kegiatan nih, minta dibantu ke Sekda. Sekda cuma nulis laksanakan. Gitu udah. Di bawahnya menjabarkan. Butuhnya dan seterusnya makin ke bawah makin menjabarkan lebih lagi. Seperti itu, Bu. Jadi kalau level atas itu lebih strategis, ya resikonya bukan lebih sedikit tidak, tapi mungkin dari sisi makronya lebih makro gitu ya. Kalau di level kegiatan lebih mikro gitu, lebih detail gitu ya. Nah, itu mungkin Ibu ya gambarannya, atau ada yang ingin diskusikan, tanyakan lagi Bu, kira-kira supaya mungkin dapat gambaran dan teman-teman juga ya barangkali sepaham dengan yang saya sampaikan gitu kan. Jadi bisa juga nanti mungkin bisa memberikan gambaran yang sama kepada teman-teman OPD gitu ya. Karena kan nanti mungkin saya duga mungkin nanti Bapak Ibu kan akan mereview risk register teman-teman OPD. Nah, berarti Bapak Ibu harus ya mempunyai pemikiran, pemahaman yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai nanti apa ya istilahnya, mungkin nanya ke Ibu A beda, ke Ibu B beda, ke Bapak C lain lagi gitu kan. Nah, kalau bisa mah ya mungkin tidak sama persis tapi ada standarnya lah gitu ya. Standar dalam artian secara umum seperti ini gitu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu juga di Pemda atau di inspektor harus siap tuh. Jangan hanya bisa memberikan apa ya, ini salah nih, nggak tepat nih. Terus ditanya, menurut Ibu risikonya apa kira-kira? Ya, kita harus bisa memberikan masukan. Jangan dibalikin lagi. Ya kamu dong, kan masa kamu nggak tahu sih kok gitu aja. Masa sih nggak ngerti gitu. Bikinlah gitu kan. Nah, jangan. Jadi kita juga mungkin harus paham. Nah, resepnya ini yang saya rasakan sendiri dan juga mungkin pasti sepakat dengan teman-teman yang berkecimpung di risiko. Bapak Ibu kuasai bisnis prosesnya. Bisnis proses besaran OPD itu, kemudian bisnis proses mengenai kegiatan itu, indikatornya. Jadi disebut bisnis proses itu adalah seluk-beluknya lah, bahasa sederhananya seluk-beluknya tentang kegiatan itu. Nah, contoh ya misalnya nih, Bapak Ibu walaupun di inspektorat ditanyalah mengenai posyandu misalnya. Posyandu itu apa sih kegiatan posyandu? Biasanya dia nimbang anak, kemudian mencatat di kartu menuju sehat. Kalau dulu mah ya zaman anak saya kecil, terus nanti di situ mungkin ada penyediaan makan minum bergizi, makan minum yang dibagikan dan lain-lain. Nah, kita akan lihat ada nggak resiko-resiko di posyandu. Nah, resikonya bisa dari sisi SDM. Nah, barangkali SDM jangan-jangan posyandu itu kebanyakan ibu-ibu PKK yang belum terlatih misalnya, nakesnya nggak ada biasanya. Terus peralatannya, jadi kita layangkan di posyandu ini ngapain sih? Nimbang. Nimbangnya nih jangan-jangan pakai timbangan yang pakai tangan pula lagi ya. Jadi bayi ditimbang pakai tangan, timbangan tangan gitu, dipakai tangan gitu, jadi nggak ajak gitu kan ya. Nah, mungkin dengan seperti itu barangkali kan informasi berat badan bayi tidak akurat misalnya. Atau mungkin penyediaan makan minum, harusnya bubur kacang, mungkin karena hal dan lain diganti dengan ternyata tidak lebih sehat, atau bahkan makanan tidak sehat misalnya. Contoh lah misalnya nih, contoh aja ya. Harusnya dikasih bubur kacang hijau, taunya dikasih kue pancong misalnya gitu. Lah masa bayi kasih kue pancong sih gitu kan? Kan harusnya makanan sehatnya bubur bayi misalnya. Contohnya seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi kita layangkan nih ke posyandu apa gitu. Ya model-modelnya kayak gitu ya Bu. Jadi model-modelnya seperti itu, kita di inspektorat di rapat pengawasan, insya Allah bisa membantu penyusunan risk register mereka itu kalau kita paham apa yang mereka lakukan.
Nah, kita akan butek, gelap, nggak bisa ngasih masukan apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak ngerti kegiatan mereka apa sih gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin berbagi pengalaman juga barangkali. Oke, ada yang lain Bapak sekalian selain ini ya mengenai format, ini mohon satu sekali lagi format untuk yang ada yang sekarang ini supaya mungkin setiap level ya, Mbak, Ibu kalian. Jadi level sastra OPD maksudnya ya. Terusin tuh sampai habis tuh penilaian risikonya. Ya? Izin bertanya lagi. Boleh, Bu. Gimana, Bu? Untuk pengelolaan MR sendiri itu tatanannya itu apakah lingkup Pemda saja, Pak ya? Maksudnya Karena lingkup Pemda saja? Maksudnya untuk MR, pengelolaan MR itu secara umum kalau di pedoman di Perwali itu yang dibahas kan level Pemda aja, Pak ya? Maksudnya selain level Pemda, level apa lagi Bu maksudnya, Bu? Maksudnya level Pemda, tapi di situ yang untuk OPD kan dia cuma selaku UPR-nya, Pak ya? Oh, semua, Bu. Jadi di Iya, Perwali yang semua OPD kan dia adanya di level pemilik resiko perangkat daerah sampai dengan masing-masing eselon 3, eselon 4-nya kan, Pak? Kalau setiap untuk OPD begitu. Iya, nah itu iya termasuk begitu, Bu. di dalam satu kamar besar MR kan, Pak? Iya, betul, Bu. Betul, seperti itu. Nah, Jadi, kalau dalam konteks kami ini kan, Pak, yang seperti yang ditampilkan tadi, yang format-formatnya ini kan, apakah ini kan konteksnya kami kalau nggak salah kemarin penugasannya review MR. Nah, kami minta arahan aja nanti konteks kami itu review RR apa review MR, Pak? Karena kalau lihat di formnya ini kan baru level perangkat daerah. oh, Nah, konteksnya iya. penugasan kami bagusnya review MR apa review RR, Pak? Karena kan levelnya Kalau cuma lebih, perangkat daerah. enggak, kalau kita berbicara MR itu kan sebenarnya kan namanya MR manajemen risiko, Ibu ya. Jadi Iya, resiko bagaimana ya, risk management ya, manajemen risiko. Bagaimana pengelolaan risiko. Jadi kalau misalnya lebih tepat ke redaksionalnya, apakah iya, Ibu gimana mereview bagusnya? MR gitu ya, Iya, atau mereview RR? Nah, kalau saya untuk yang tahap sekarang ini, saya lebih suka menggunakan mereview risk register RR saja. Kenapa RR saja? Karena kita akan fokusnya ke risk register yang mereka buat. Ya. Nah, terus bagaimana kalau mereview MR? Ya, ini manajemen risiko. Nah, kalau mereview MR berarti Ibu akan mereview urut-urutan kerja dari penyusunan risiko atau berjalannya manajemen risiko. Manajemen risiko itu gimana nih berjalannya? Ya, terpaksa nih. Tadi di slide yang tadi ada sih, tapi mohon maaf dibayangkan aja Bu ya, kan sudah juga sering melihat tuh. Jadi proses MR itu, kalau kita mereviewnya MR nih, menurut pendapat saya Bu ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sependapat. Kalau mereview MR itu berarti kita akan memulai dari mereview konteksnya, gitu kan, konteks resikonya apa, gitu kan. Kemudian bagaimana identifikasinya, analisanya, kemudian evaluasinya, kemudian juga RTP-nya atau resiko. Nah, terus berikutnya nih kita akan juga mereview pelaksanaan informasi komunikasinya, kemudian mungkin berikutnya ke pemantannya gitu ya. Terus berikutnya ke perannya, berikutnya adalah ya, atau cuman udah bikin nggak kayak gini kertas kecil ini, udah selesai nih, udah aja taruh aja udah. Jadi resepnya yang mantau berapa kali kejadian, apakah dampak kiraan kita atau tidak, atau RTP kita atau tidak. Kalau keseluruhan, nah baru kita akan mengatakan mereview MR. Seperti gini Bu, Bapak Ibu kan bukan evaluasi sakit, ya. Nah kalau Bapak Ibu mengevaluasi sakit, Bapak akan berbicara mulai dari perencanaan, di perencanaan bisnisnya, perencanaannya, di plannya, capaian output-outcome-nya, kan gitu ya. Sekarang kalau menggunakan Permen 488 2021 ya tentang evaluasi sakit tuh, kan mulai dari ada apa sih strukturnya, kebannya, kemudian kualitasnya,
berikut pemanfaatan, sampai ke situ kan. Nah, jadi kalau sekarang penuh ini memang lebihnya penugasan review risk register saya, karena kita fokus pada penyusunan risk register, di mana tahapnya mulai dari penentuan kontak sampai ke penyusunan RTP saja. Nah, ke pemantauan risiko, ke pelaporan, informasi komunikasi, dan lain-lain, kita belum melakukan review. Kamu saya seperti itu, Bu. Baik, makasih Pak. Ini mungkin penting jadi catatan karena jangan sampai nanti penugasan kami terlalu luas, padahal teknis di lapangannya kami tidak melakukan penilaian yang seperti Pak Atta tadi sampaikan. Jadi mungkin teman-teman bisa disepakati nanti penugasan kita hanya sebatas review RR saja. Mungkin itu Pak, makasih banyak. Ya, baik Bu. Izin Pak Atta, Mbak Hera, kemarin juga sudah didiskusikan ini Pak, apakah review RR atau review manajemen MR Pak. Inspektur menginginkan kita melakukan review MR-nya karena pengen agar proses waktu mereka menyusun RR itu adalah hasil diskusi internalnya mereka yang dituangkan ke dalam kertas kerja register risiko, seperti itu Pak. Sampai kemudian sampai di level mitigasi risiko, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu sih kemarin gitu Pak hasil diskusinya. Memang sempat kami sampaikan bahwa ini sebaiknya cukup sampai di review RR Pak. Namun kemarin keputusan di forum di pimpinan untuk melakukan adalah review MR-nya, seperti itu Pak. Iya, Nah, silakan kalau Ibu Inspektur menghendaki sampai MR, ya berarti lanjutkan tuh. Cuman kan belum berjalan. Contoh misalnya sekarang kan yang kita susun risk register untuk 2024 kan, kegiatan 2024 kan ya? Iya Pak. Nah, kalau belum mungkin kita belum bisa mereview bagaimana mereka melakukan bukan melakukan, maksudnya merealisasikan RTP atau resikonya. Contoh kan kita sering sekali ada RTP nih, tapi RTP sekedar RTP dilaksanakan enggak gitu. Nah, jadi kalau sekarang nih, kalau mau pakai manajemen risiko ini kita belum bisa nih, kalau menurut pendapat saya belum bisanya. Kenapa? Karena si RTP ini atau rencana tindak pengendalian atau respon risiko itu harus dilaksanakan. Contoh gini, Mbak misalnya ya, atau Ibu Bos sekalian nih, kita sering melihat kelemahan pada waktu bintek gitu ya. Bintek 3 hari nih. Sering sekali salah satu hal yang jadi masalah itu adalah ternyata peserta bintek ini gonta-ganti gitu ya. Hari pertama si A, hari si B, hari kedua si B, hari ketiga si C. Lah ini bagaimana efektif gitu belajarnya mereka, di mana ikut binteknya aja estafet gitu. Si A, si B, si C gitu. Nah, kita ngelihat, oh ternyata salah satunya ini gitu. Jadi bahkan si A, si B, si C juga nggak connect gitu kan. Pokoknya asal datang aja gitu. Sehingga bintek kita tidak efektif. Atau nih yang sering sekali yang kita lakukan juga nih, mohon maaf juga ke Bapak Ibu di Inspektorat Balikpapan nih, bukan tidak menghargai misalnya bintek-bintek MR selama ini. Kita kalau bintek MR itu hanya mendatangkan sekretariat dinas dan kasubag program. Sementara para pemilik resikonya tuh, para kabid misalnya gitu ya, para kepala dinas, itu tidak pernah dihadirkan secara langsung. Dan paham nggak sih mereka tuh resiko dalam artian sesuai yang kita sampaikan? Walaupun para kepala dinas dan lain-lain mungkin paham ya, resiko tuh, wah udah paham lah, ngelotok gitu. Tapi sekarang dengan aturan perwali kita, format yang seperti ini, dan akhirnya akan seperti itu, ini sepakat apa? Paham apa enggak? Ngerti apa enggak? Tahu apa enggak? Minimal tahu apa enggak? Nah, jadi saya juga sering ngelihat, kalau kita bintek resiko itu, yang datang itu hanya para kasubag program atau sekretaris dinas, di mana mereka juga nggak paham masing-masing kegiatan bidang. Contoh kasubag program, ditanya, misalnya kasubag program dinas kesehatan, ditanya, Mbak paham nggak mengenai masalah program kesehatan lingkungan? Wah, nggak ngerti Pak, saya mah bukan orang kesehatan, saya mah orang akuntansi misalnya gitu, atau orang manajemen misalnya gitu. Otomatis dia nggak akan bisa nyusun risiko mengenai program penyihatan lingkungan gitu. Mungkin Pak Atta. Nah, terus sekarang nih mengenai keinginan ya. Ya,
Pak Atta, kemarin ketika berbahas dengan inspektur, penangkapan Bu Inspektur tuh kan menyusun register resiko ini udah melalui identifikasi apa dan sebagainya yang menurut Bu Inspektur itu adalah bagian dari manajemen. Jadi Betul. harusnya di register resiko dan rencana pengendaliannya. Tapi judul globalnya tetap evaluasi. Kemarin sih pendapatnya begitu, tetap review manajemen resiko, namun ruang lingkupnya yang dibatasi hanya sebatas Ya silakan sih. Boleh juga kalau misalkan oke, tugasnya mereview manajemen risiko. Tapi jangan lupa ya, manajemen risiko itu tidak hanya sampai kepada penyusunan RTP gitu. Betul. Tapi pelaksanaan RTP-nya, pemantauan atas tingkat kejadian risiko, dampak dan probabilitasnya. Lalu kita juga melihat juga informasi komunikasi efektif nggak sih gitu. Jangan-jangan cuma udah punya risiko, tahu-tahu dipendem aja misalnya. Nggak diinformasikan, komunikasikan, atau hanya sekedar ada begitu rapat-rapat melupa masalah risiko. Terus pelaporan nih, pelaporan ini bagaimana pelaporannya nih dia oleh OPD kemana. Nah jadi kalau kita mereview manajemen risiko, nanti Bapak Ibu sekalian ingat di struktur MR, bagaimana misalnya efektivitas pelaksanaan tugas dari si itu tuh si apa yang untuk apa yang tim kepatuhan ya, tim kepatuhannya gimana, terus komite MR-nya gimana, berjalan apa enggak, terus misalnya di inspektorat sendiri nih, unit pengawasan berjalan efektif apa enggak gitu kan, terus praktek-praktek pemantauan, praktek pelaporan, penggunaan pelaporan dalam pertanggungjawab pengambilan keputusan. Nah kalau menurut pendapat saya kalau MR itu seluruhan gitu. Nah, kalau sekarang separuh aja nih, sampai ke RTP doang nih, walaupun memang sebelumnya ada, kita mundur di sebelum RTP pasti ada evaluasi, atau ada proses evaluasi. Sebelum evaluasi ada proses analisa. Sebelum proses analisa ada proses identifikasi. Ya ini pasti harus dijalankan, bukan pasti ya, harusnya dijalankan gitu. Nah ini mungkin kalau sampai situ, ya silakan saja kalau misalnya penugasan MR dengan ruang lingkup anu saja, mangga, silahkan. Tapi jangan lupa ya, nanti di tahun depan, mungkin di semester 1, ya di akhir semester 1 nih, di awal-awal Juli, lanjut lagi tuh, bagaimana pelaksanaan RTP ini, bagaimana pemantauan atas risiko, bagaimana efektivitas informasi komunikasi, kemudian bagaimana efektivitas pelaporan, pemanfaatan penilaian risiko, dan juga dari itu tadi tuh unit-unit kepatuhan, unit pengawasan, komite MR itu berjalan enggak gitu. Jadi kalau dalam pikiran saya, kalau yang namanya kita mereview MR berarti seluruhan dilihat gitu. Enggak hanya sampai dengan penyusunan risk register saja. Makanya tadi dari Ibu yang tanya ini penugasan apa? Kalau hanya sampai RTP, saya lebih condong kepada reviewnya review RR gitu. Tapi kalau Ibu Inspektur menghadapi MR, ya jangan tanggung, jangan hanya sampai RR doang, lanjutkan berikutnya gitu. Sementara itu mungkin Mbak Dini. Siap Pak Atta. Ya, Satu lagi Pak Atta. Udah kita aja Dini. Iya, izin kalau register resiko di BPKP yang mereview lembaga mana? Di unit Kalau di mana? kami sih, jadi di kami itu untuk yang seperti itu Mbak, mungkin lebih kepada penerapan 3 level tadi ya. Nah jadi kalau di kami registrasi dibuat oleh perwakilan gitu ya, oleh kedeputian, itu di reviewnya oleh MKOT. MKOT itu mungkin bangsa-bangsa, kalau di Bapeda di Pemda mungkin sebangsa-bangsa Bapedanya lah gitu ya, yang merancang kinerja, kemudian juga mengawasi kinerja, melaporkan kinerja kepada atasan, dalam hal ini kepala BPKP. Ya di situ juga sih, maksud saya itu di situ juga termasuk kinerja dalam pencapaian kinerja kepala BPKP gitu dari MKOT. Ada jadi semacam unit kepatuhannya lah gitu. Di BPKP itu ada yang namanya Biro MKOT. MKOT itu namanya manajemen kinerja dan organisasi tata laksana lah, kurang lebih seperti itu mungkin ininya kepanjangannya gitu. Nah kalau di Pemda kita
kita kan sudah punya struktur tuh, ya, dikembalikan saja ke strukturnya. Contoh nih, pemantauan nih ya, mengenai masalah itu fungsi dari tim kepatuhan. Nah, mau nggak mau tuh Bapak Ibu asisten, ya harus paham MR, paham tugas sebagai tim kepatuhan, ngobrak-ngobrak ini OPD, mana nih resikonya, gimana nih pelaporannya, gimana nih resiko yang sudah RTP yang sudah dilaksanakan, bagaimana kejadian resikonya. Ujung-ujungnya, ini dari semua resiko ini, organisasi ini kan punya tujuan nih. Tujuan organisasi ini tercapai nggak gitu dengan dibantu MR ini. Itu sebetulnya, Mbak. Kalau berbicara lebih jauh ya, kalau dari sisi ini ya, sisi pemanfaatan MR lah gitu ya. Siap Pak. Pak, satu Gitu. lagi Pak. Satu lagi. Nah, ya nggak apa-apa, Mas. Dua lagi nggak apa-apa. Rekomendasi Oke, Kak. siap. Ada rekomendasi Ya. Kak di provinsi lain mungkin kabupaten kota mana yang SPIP-nya nilainya paling tinggi gitu kan buat kami belajar gitu kan Pak. Sama input terakhirnya Pak, di mana kami bisa menemukan contoh review untuk RR dan RTP ini Pak. Nah, gini aja, kalau misalnya masa review itu sambil juga nanti Mbak ini ya melihat juga mungkin ya prakteknya. Kalau Pemda sih, mohon maaf mungkin keterbatasan pengetahuan saya saja barangkali. Saya belum dari Kaltim belum ada rekomendasi. Di luar juga saya belum begitu paham kondisi apakah MR itu demikian dipakai betul gitu ya. Nah, mungkin barangkali untuk praktek seperti itu, ya mungkin ada baiknya barangkali nih ya. Misalnya dari bapak-bapak di Inspektorat Balikpapan nih, kapan-kapan main lah coba ke BPKP tuh, yang katanya ngajarin MR dan lain-lain gitu kan. Temuin tuh yang namanya Ibu Direktur, Bu Nani itu ya, Direktur Pengawasan Tata Kelola Daerah. Nah, di sana mungkin bisa ngunjukin nih praktek MR di BPKP seperti apa gitu. Atau kalau ke kementerian, ya yang paling bagus Kementerian Keuangan. Nah, kalau untuk Pemda belum ada yang saya nggak tahu ya, tapi ini keterbatasan pengetahuan saya saja yang mungkin bisa direkomendasikan kemana gitu ya. Nah, itu mungkin mohon maaf nih belum ada informasi ini Mbak Dini. Sayanya belum berani, oh ini bagus gitu kan, udah efektif, udah oke lah. Tapi kalau kementerian, ya paling bisa dijadikan rujukan sekarang dengan menggunakan ISO 31000, itu Kementerian Keuangan. Nah, terus kalau misalkan mau iseng jalan ke BPKP, ke kantor pusat, silahkan, gitu kan. Nanti bilang saja bahwa ini sudah koordinasi ke BPKP perwakilan, dan belajar MR di di kantor pusat BPKP. Silakan aja. Jadi aplikasi juga nih yang saya sampaikan di awal tuh yang RMIS, ya itu nanti mungkin akan 2 bulan ke depan mungkin insya Allah akan di-share ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah gitu, buat membantu tidak model begini lagi nih, model kertas kerja gitu. Gitu Mbak Dini mengenai masalah informasi itu ya. Kembali ke kertas kerja, gimana? Lanjut ya. Siapa? Nah, ini kertas kerja masukan saya pertama, ini mohon sheet ini kertas kerja ya, bukan begini yang maksudnya gini, ya kita tingkatkan kualitasnya lah ya. Jadi begitu kita membuat risk register itu, mohon dibuat dokumen laporan hasil penilaian risiko OPD mana gitu ya. Nah, isinya itu berarti risiko di level strategis OPD, risiko di level program, di level kegiatan dan subkegiatan. Sumbernya ataupun nanti kertas kerja bahannya bisa diambil dari ini. Tapi bukan model ini ya. Nah, salah satunya mungkin kita membagi nih, kalau sasaran strategis Pemda nih, OPD ya, sasa OPD, indikator, target, nah lanjutin tuh ke sononya. Tapi dilanjutkannya bukan ke program kegiatan. Ini kan karena kertas kerja aja nih. Kalau ini kan seolah udah bergeser, begitu ke program ini kita akan membuat resiko di level program. Terus di bawahnya lagi nih, misalnya nih contoh ya, ini sekretariat. Nah, ada program urusan pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Di bawahnya ada kegiatan administrasi, keuangan, perangkat daerah. Di bawahnya ada subkegiatan. Jadi di kertas kerja ini
ini kayak seolah-olah numpuk jadi satu, mulai level risk register sastra OPD, program, kegiatan, subkegiatan. Boleh kayak gini, tapi ini kadang-kadang berakibatnya menjadikan satu program atau satu kegiatan atau satu subkegiatan resiko cuma satu, sebaris-sebaris doang gitu. Padahal resiko program kan tadi kita udah bahas, mungkin ada risiko dari keuangan gitu kan ya, walaupun sifatnya lebih makro ya, lebih makro dari kegiatan. Ada risiko SDM, resiko infrastruktur waktu misalnya gitu. Jadi kalau dengan model seperti ini mensiratkan bahwa satu program, satu kegiatan dan satu subkegiatan itu masing-masing satu pernyataan resiko gitu. Nah, inilah yang akhirnya mungkin salah satunya kita pecah nih. Program penunjang perusahaan pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, bagi para pemegang keberhasilan program ini tentunya harus tahu indikator keberhasilan program ini apa, targetnya apa. Baru kita identifikasi resiko. Apa aja sih yang bikin ngalangin program ini berjalan bagus? Gitu. Baru kita lanjut tuh, masalah resikonya apa, nanti berikutnya mungkin sesuai dengan apa, di sini nih ada, sudah bagus ada proud, non-proud ya, ini juga disinggung kemarin. Setidak-tidaknya dalam merencanakan atau mengidentifikasikan resiko itu, jangan lupa barangkali ada resiko-resiko kecurangan ya, walaupun resiko kecurangan itu lebih identik kepada resiko atas keuangan itu uang ya, resiko kecurangan uang maksudnya. Padahal mungkin resiko kita ini ya, misalnya tidak melaporkan dengan benar, itu juga kecurangan. Contoh, Bapak Ibu punya perkin tidak tercapai, SKP aku jelek, ya udah bikinnya tercapai gitu misalnya, sehingga SKP-nya sesuai dengan angka yang baik ya, karena kan sekarang SKP ada ininya kan ya, ada semacam lajur tabelnya, terutama untuk para auditornya, para fungsional kan. Contoh di level madya seperti saya misalnya, kalau bagus setahun itu dapat kalau tidak salah 37,5 ya, kalau tidak salah. Kalau jelek nanti dapat 24. Kalau ada super bagus mungkin 54 misalkan gitu. Nah, mungkin bisa saja target perkin saya tidak tercapai, tapi saya bohongi tercapai. Itu kecurangan juga sebetulnya. Tapi mungkin proud di sini kayaknya lebih kepada proud yang ke tipikor kalau dihubungkan dengan ke FCP ya, proud control plan-nya ataupun FRI, proud risk assessment. Jadi namanya FCP atau FRI ini sebetulnya nggak jauh-jauh dari yang sekarang kita pelajarin. Yang namanya FRI, Proud Risk Assessment, ini adalah kalau di Indonesia kan penilaian resiko kecurangan. Ya, kita sekarang identifikasi nih. Identifikasi resiko ya termasuk kecurangan. Terus FCP, Fraud Control Plan. Ini Fraud Control Plan ini sama dengan RTP gitu. Cuman khusus kepada kecurangan, jadilah dinamai FCP, Fraud Control Plan, atau rencana pengendalian atas kecurangan. Beda, sama juga dengan RTP, rencana tindak pengendalian, cuman bedanya RTP tidak khusus ke kecurangan, ke fraud gitu. Nah, berikutnya ini juga mohon maaf, kelihatannya nih yang contoh yang Mbak Erna sampaikan ke saya juga ini misalnya ini masih nih kelebihan ini satu doang, kemudian gaji tunjangan. Ini kan kalau kelebihan pembayaran gaji tunjangan atas pegawai pensiun, mutasi dan lain-lain. Ini kan berarti dari sisi keuangan kan. Ada nggak sih resiko gaji yang dari aplikasi, misalnya aplikasinya macet lah, atau informasi mengenai gaji itu ternyata masih terbayarkan. Nah, ini kan kelebihan pembayaran ini kan sebenarnya salah satunya mungkin dari si aplikasi barangkali, atau data yang tidak valid misalnya, karena memang masih ada kemungkinan nih di kabupaten kota lain masih kejadian sudah pensiun atau pegawai yang mutasi ternyata masih dibayar gitu. Nah, model-modelnya seperti itu. Nah,
Ini mungkin masukannya Bapak Ibu di inspektorat, teman-teman di inspektorat nih, mohon ya, setiap penyusunan risk register itu jangan cuma satu resiko. Satu resiko itu nanti jadi bingung. Lihat Pak Ya. lihatnya sih bikin banyak Pak Ata, cuma nemukan satu Cuman, aja udah pusing kepala Pak Ata. nah, kalau itu bisa begini Mbak Dini, kita cari ya penilaian resikonya atas kegiatan utama. Gitu. Kegiatan utama misalnya di sekretariat ya misalnya ya. Kegiatan utama yang paling utama ini apa sih yang bisa kita pilih. Jadi kita tidak semua kegiatan subkegiatan kita tuh kita buatkan resikonya, nggak apa-apa. Yang paling utama menurut pendapat saya ya, ini salah satu mungkin masalah pembayaran gaji ya. Ambillah satu keuangan gaji. Bisa di sub keuangan mungkin pembayaran gaji. Kemudian kalau di keuangan itu termasuk penyusunan laporan keuangan dan laporan review laporan kinerja. Dah 1-2 cukup lah. Terus sekarang di bagian umum nih, umum mungkin penyediaan peralatan penunjang untuk pemeriksaan ya atau operasional kantor. Ambillah satu subkegiatan gitu. Jadi tidak semua dibuat tapi ngambang gitu ya, asal aja ada aja. Dibandingkan ada kegiatan-kegiatan utama yang sebetulnya itu contoh gini lah. Misalnya nih di laporan di keuangan ya di inspektorat selaku OPD ya. Nyusun laporan keuangannya misalnya tidak bermutu, tidak berkualitas, datanya juga nggak nyambung sana sini misalnya, tidak masalah SPAP misalnya, dicalaknya juga ngasal gitu ya. Itu lebih berbahaya gitu. Artinya lebih berbahaya atau lebih tepat itu mesti diperhatiin supaya itu lebih berkualitas karena akan menunjang kepada keberhasilan atas capaian opini tingkat kota. Jadi jangan sampai nanti inspektorat selaku OPD yang bergerak di bidang pengawasan turut serta dalam hal menyumbang atas ketidak WTP-annya Kota Balikpapan gitu kan. Itu kan akan sangat memalukan seperti Ya, itu. izin Pak, RR kita ini kan nanti mungkin akan dijadikan acuan lah bagi OPD-OPD. Andai kami masukkan semua subkegiatan, mereka akan mencontoh, Pak. Nah, kami nanti ketika narik data, kami kekurangan data karena mereka, inspektorat aja nggak semua subkegiatan kok. Data padahal bisa jadi skop kegiatan yang mereka nggak masukkan itulah yang penting gitu, nah Pak. Takut jadi alasan mereka sebenarnya. Nah, kalau menurut saya sih Bu, Mbak, gini ya, contoh nih sekretariat. Sekretariat nih kan sama ya, setiap OPD pasti akan sama kan programnya itu juga. Nah, sekretaris inspektorat menyaring gitu ya, menyaring mana sih sub-sub kegiatan, kita di level sub kegiatan dulu ya, yang utama, kegiatan utama. Misalnya tadi ya, penyusunan laporan keuangan dan lain-lain. Terus bagaimana OPD yang lain mengikuti, misalnya gitu, nggak apa-apa, kamu sama. Nah, sekarang kan di inspektorat juga tidak hanya sekretariat kan yang nyusun risiko kan. Ini akan ada juga kegiatan program yang dilaksanakan inspektorat dalam rangka pelaksanaan urusan bidang pengawasan kan gitu ya. Urusannya urusan wajib gitu ya, kalau tidak salah urusan wajib mungkin bukan pelayanan dasar tapi bidangnya bidang masalah pengawasan. Nah, ambillah satu program atau dua program. Nah, di dalam program satu atau dua program ini ambil juga yang paling paling krusial lah, yang paling mencerminkan. Nah, itu ambil sebagai program dan kegiatan atau subkegiatan yang akan kita nilai risk registernya atau akan kita nilai risikonya. Nah, di OPD silahkan kalau menurut saya kita nggak usah memaksakan ke OPD seluruh subkegiatan itu dibuat RR-nya, tapi mungkin kita lebih menyarankan kepada kegiatan utama OPD sesuai dengan tupoksi mereka gitu. Nah, jadi mereka juga nggak, aduh udah banyak banget ya, akhirnya asal tuh ya, pokoknya setiap kegiatan asal ada resikonya. Akhirnya itu tadi kejadian cuma satu aja gitu. Jadi mereka nggak pernah sampai fokus banget nih sebenarnya. Nah, contoh misalnya mengenai di inspektorat sendiri ya, mengenai pengawasan. Jangan sampai nanti resiko-resiko yang sebetulnya harus kita eksplor, kita gali, kita identifikasi,
hanya karena ngejar kuantitas gitu ya, nah kualitas jadi terabaikan. Jadi kalau saran saya sih ya, saya lebih suka dari sisi kuantitas, oke lah kita pilih-pilih ya, mana yang kegiatan utama, mana yang penunjang gitu ya. Nah sekarang contoh di sekretariat ini kan penuh kegiatan penunjang nih ya, tapi kegiatan penunjang ada yang utama juga, di penunjang itu ada utamanya. Contoh dalam hal misalkan kegiatan di sini penyusunan laporan keuangan. Nah, coba bandingkan dengan ini. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian nih. Ini mah pendapat saya, mungkin Bapak Ibu bisa setuju, bisa. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Nggak usah lah dibikin risikonya, kalau ini malah nyampe-nyampein aja lah, gitu kan. Jadi yang ini bisa diabaikan, gitu ya. Kayaknya nggak terlalu, ini tuh ngaruh tuh kan. Mau ada pakaian dinas, nggak ada pakaian dinas, nggak ngaruh-ngaruh amat gitu terhadap keberhasilan sekretariat daerah selaku penunjang atas kegiatan utama inspektorat dalam hal pengawasan gitu. Terus berikutnya lagi nih, Bintek, bimbingan peraturan perundang-undangan. Nggak usah juga, nggak apa-apa barangkali ya. Sehingga di administrasi kepegawaian daerah itu barangkali kalau misalnya dianggap yang penting untuk mewakili, saya lebih suka memilih misalnya subkegiatan diklat gitu. Kenapa? Diklat jadi utama. Kalau pendapat saya, semakin pegawai itu didiklatkan dengan catatan diklatnya efektif ya, pakai ujian gitu ya misalnya ya, sertifikasi. Insya Allah ada apa ya? Ada bekasnya gitulah. Kayak seperti sekarang, Bapak sekalian, saya ini mohon maaf juga ya dengan segala kebodohan saya misalnya ikut sertifikasi anu-anu sehingga Insya Allah sih mengenai masalah risiko, barangkali apa yang saya sampaikan ini ke teman-teman di Balikpapan, tidak akan beda jauh dengan misalkan kebetulan Balikpapan ini, kota Balikpapan nanti mendatangkan instruktur dari LAN, misalnya gitu ya, atau mendatangkan instruktur dari Pusdiklatwas BPKP atau Pusdiklatnya BPK sekalipun misalnya gitu, ya risiko yang ini gitu, yang disampaikan atas Sumirta akan sama dengan yang lain-lain karena misalnya sudah sama-sama bersertifikat sehingga dulu di kami itu atau sampai sekarang ya yang namanya CRMO, CRMP, CRGP, GRMP, GRO dan lain-lainnya yang hubungan risiko di bertebaran gitu di kami ini sekarang ini karena supaya menyamakan pemahaman jangan sampai yang disampaikan oleh si A beda dengan si B misalnya gitu. Nah jadi kalau di sini nih dari kegiatan ini yang contoh yang 3 ini ya, ini saya lebih milih mungkin pendidikan pelatihan. Salah satu resiko dalam kegiatan pendidikan pelatihan itu adalah peserta yang diajukan untuk diklat tidak sesuai kriteria. Tuh. Salah satunya itu yang sering terjadi gitu ya. Diminta kriterianya ABC yang datang Z gitu. Akhirnya ya nggak sesuai, nggak maksudnya hasil diklat itu tidak sampai mempengaruhi pola kerja gitu. Itu yang real aja ya, Mbak, yang saya rasain sendiri atau mungkin teman-teman Pemda juga jangan-jangan sebenarnya merasakan, cuman dengan alasan barangkali load kerja atau tidak ada SDM yang memenuhi persyaratan dan lain-lain, sehingga akhirnya yang diinginkan dengan diklat itu beda ataupun tidak tercapai gitu. Nah, seperti itulah misalnya ya, Mbak Dini atau Bapak sekalian ya. Oke, ada yang lain mungkin maaf, ini masukan ini nanti ya mudah-mudahan sih ya menjadikan inilah nanti atau barangkali mungkin Mbak Dini, Bu Erna atau Bapak Ibu yang lain kapan-kapan mampir ke Samarinda, nah hasil dari ini bisa tatap muka lah ngobrol misalnya gitu ya dengan saya dengan teman-teman di ini. Ya kita mengharapkan penyusunan register nanti dari inspektorat tidak hanya sampai titik kertas kerja gitu. Tapi satu bentuk laporan hasil penilaian risiko mulai dari risikonya strategisnya ada, risiko programnya ada, dan risiko kegiatan subkegiatan utama. Ya, utama ini maksudnya yang penting di situ, yang prioritas ya, itu ada semua. Nah, itu yang akan dijembrengin nih ke teman-teman OPD. Ini kayak gini ya, nih bikinnya nih, bikin laporannya kayak gini. Tuh. Jangan cuma kertas gini doang,
sama kertas kerja gini doang, udah aja. Udah gitu resikonya satu-satu aja. Satu-satu ini gimana kita akan melakukan analisa resiko kalau cuma resikonya cuma satu doang. Kayak Pak Bapak Ibu punya, iya, Atau tahu Bapak Ibu bang. punya, ya nggak bisa, bingung. Karena itu aja gitu. Itu mungkin ya Bapak Ibu Mbak Dini yang bisa yang mungkin ini salah satunya saran saya untuk perbaikan yang mudah-mudahan sih Balikpapan bisa menjadi percontohan lah ya, percontohan provinsi Kaltim sendiri, karena provinsi juga jujur juga ya, mungkin mohon maaf sih bukan depan Inspektorat Balikpapan ya jangan-jangan dari sisi resiko, dari sisi kepedulian atas resiko, kesadaran berisikonya ya, saya bisa mengatakan ya mohon maaf ya sekali lagi bukan Bapak Ibu sekarang di Kota Balikpapan, mungkin kesadaran berisikonya Inspektorat Balikpapan lebih tinggi Pak dibandingkan di Inspektorat Kaltim atau OPD Kaltim. Mungkin mereka saking bingungnya kali, banyaknya kali ya. Banyak, duitnya banyak, jadi nggak mikir resiko lagi, pokoknya belanja aja udah. Gabres aja gitu. Bodo amat, pokoknya belanja habis gitu kan. Betul, Iya, mau efektif, mau efisien, mau enggak, bodo amat misalnya gitu ya. Nah ini juga mungkin ya tadi ya, sekali lagi ya berharap sih mudah-mudahan Inspektorat Balikpapan atau Pemkot Balikpapan bisa menampilkan praktek MR yang utuh dari awal sampai akhir, dan yang namanya manfaat MR dalam rangka memberikan jaminan yang memadai atas ketercapaian tujuan organisasi itu memang tidak hanya sekedar ada di slide gitu ya, tapi memang terasa Pak dengan kita nilai risiko tuh, oh segala sesuatu yang bakal menghadang udah kita coba bikin ininya Pak, bikin apa sih antisipasinya gitu. Contoh kan Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau perang pakai helm, pakai ini, pakai segala macam, untuk apa sih? Itu kan biar pulang tidak hanya nama gitu ya. Pulang nama dan nyawa gitu. Nah, itu resiko-resiko itu dari dulu juga sudah ada gitu. Nah, jadi mungkin sekarang ini kertas kerja, walaupun mungkin dari kami pernah memberikan contoh-contoh seperti ini seperti kertas kerja, tapi nanti di penampilannya mohon supaya per masing-masing UPR eselon 2, eselon 3, eselon 4, atau risk register di level sastranya OPD, di level program, di level kegiatan atau subkegiatan. Nah, kalau mengenai isi ini ya sekali lagi ya, ini saya yakin Bapak sekalian mungkin karena dikejar target ya. Yang ada fraudnya ke bawah, yang ada fraudnya, di bawah. Ya ada fraudnya. Yang warna kuning di bawah, geser lagi ke bawah. Oh, ini. Oke. Ya. Lanjut ke bawah, Pak. Kenapa? Lanjut ke bawah lagi yang ada risiko fraudnya. Risiko fraudnya. Warna kuning di bawah. Oke. Ya. Oke. Nah, Pak minta dibahas ya? Bantu Mas. Boleh. Oke, siap. Pertama, kita implementasikan ya, namanya risiko itu adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi, mungkin tidak, yang mempengaruhi atas tercapainya tujuan organisasi. Nah, sekarang pengadaan barang dan jasa. Ini levelnya apa sih? Maaf nih Bu, keterbatasan file saya nih. Aspek ya. Kalau aspek bawahnya lagi ini apa nih? Nah ini nih agak-agak nih saya juga mungkin agak kalau kita sambungkan ke teori MR kayak nggak nyambung ya. Pertama, kalau penentuan nyusun resiko, Bapak Ibu sepakat ya dimulai dari apa? Tahap apa? Halo Bapak sekalian. Kalau nyusun risiko, pertama kita akan memulai dalam tahap apa? Identifikasi sesuatu yang sebelumnya. Iya, itu yang apa sih kalau yang bukan pengalaman yang dulu-dulu.
melihat keterjadian masalah apa Pak? Kan, kalau kita nyusun risiko, Bapak sekalian, diingat-ingat ya. Jadi tahap pertama, ya setelah kita melakukan penilaian atas lingkungan pengendalian, ada yang namanya penilaian lipeng, ya lingkungan pengendalian. Ini dengan cara CEE, ya CEE. Nah, Jadi yang namanya C itu control, environment, evaluation. Jadi mengevaluasi lingkungan pengendalian. Oke, ini satu hal yang lain ya. Nah, berikutnya kita akan memulai proses MR dengan pertama diingat-ingat nih. Kita akan menentukan konteks ya. Menentukan konteks penyusunan penilaian risiko. Nah, di konteks penilaian risiko ini, Bapak Ibu sekalian jangan lupa apa sih yang mau dicapai? Apa tujuan kita gitu. Nah, makanya di situ mungkin lebih akhirnya secara implementasinya Bapak Ibu harus harapkan indikator kinerjanya apa dan targetnya apa. Ini pertama yang harus dilakukan. Nah, sekarang kembali ke sini. Kegiatannya, ini mungkin barangkali nih Bapak Ibu maksudnya yang tadi itu yang kuning tadi itu dalam rangka kegiatan PBJ ya. Nah, subkegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau pengadaan jabatan. Jangan lupa, ini berarti kita fokusnya adalah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan mobil, kan gitulah intinya ya. Nah, sebutin tuh jangan lupa tuh target, indikator dan target. Jadi mungkin perlu tambahkan, misalnya indikatornya adalah jumlah kendaraan dinas CC. Nah, gitu ya. Targetnya berapa tuh? 10, 2, 3, 4, 5 gitu. Tambah target nih, tolong nih. Jadi supaya kita pada waktu nyusun risiko itu sesuai dengan teorinya gitu. Jadi teori itu cuma jangan sekedar teori tapi diimplementasikan. Makanya ya insya Allah barangkali ya bagi saya pribadi yang kayak gitu supaya saya pegang terus supaya saya nggak lari dari itu gitu. Jadi pertama di penentuan subkegiatan ini, oke lah kita sedang menilai di level subkegiatan. Ini indikatornya apa dan targetnya apa. Nah, tolong disebutin tuh Bapak Ibu sekalian. Dan ini ya, kita penilaian di risk register di subkegiatan itu ini jadi satu inilah ya satu laporan sendiri, maksudnya satu kalau kita dalam bentuk dokumen tuh ya dalam bentuk Word itu satu halaman sendiri itu khusus untuk ini gitu ya. Nah, berikutnya nih kita akan coba kita terapkan pengetahuan kita mengenai pertama dari sisi waktu. Saya melihat di sisi waktu ya. Nah, ada kemungkinan betul ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Nah, mungkin keterlambatan penyelesaian kerjaan ini oke lah. Cuman kalau kita nyusun risiko, ingat ya, yang disebut risiko itu adalah peristiwa atau kejadian. Nah, kalau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, mungkin bahasa kondisinya apa kira-kira? Bahasa peristiwanya apa? Ya, Bapak-Ibu sekalian coba kita sambil diskusi ya. Jadi kita coba terapkan teorinya ke prakteknya. Yang namanya risiko itu peristiwa ya, peristiwa yang mempunyai dampak negatif. Ya kita ambil yang kosong apa yang PP 60 ya. Peristiwa yang mempunyai dampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Peristiwa bukan? Ya. Lambat. Peristiwa, Pak. Peristiwa. Bagaimana kalau misalnya peristiwanya kita ganti misalnya? Lambatnya Pengiriman. Ya. Pengiriman, lambatnya pengiriman, Pak. Ya sama aja dengan penyelesaian pekerjaan. Nah, mungkin gini Bapak sekalian ya, yang harus Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai nanti peristiwa itu kebalikan dari tujuan. Risiko itu kebalikan dari tujuan. Contoh tadi ya, misalnya tadi kita sebutkan di indikator dan target. Kita sebutkan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas misalkan 2.500 cc gitu ya.
targetnya 3. Nah, kita sebutkan tuh, jumlah mobil tidak sesuai dengan jumlah yang diadakan. Nah, itu kebalikan dari tujuan. Itu bukan resiko. Gitu. Tapi nah ini sekarang, kalau lambatnya kendaraan dinas sesuai dengan target, nah itu adalah suatu peristiwa. Ya, jadi ingat Bapak sekalian, kalau menurut Bapak sekalian, oh ini udah peristiwa, itu masuk kriteria risiko. Ya. Terus berikutnya nih, spek sudah sesuai. Oke, masih lah ya. Nah, terus berikutnya nih, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa mah ya berurut kali ya pola pikirnya ya. Misalnya setelah tadi lambatnya barang diterima, spek tidak sesuai. Nah, kira-kira berikutnya nih, ada nggak risiko lain dari sisi penggunaan? Ada nggak? Ada nggak misalnya risiko, misalnya pengadaan kendaraan digunakan oleh yang tidak berhak, misalnya. Ada nggak risiko itu kira-kira? Kalau misalnya dulu-dulu ada pengalaman seperti itu, ada kemungkinan ke depan masih terjadi. Tapi dulu nggak pernah Pak, setiap pengadaan kendaraan dinas itu sesuai peruntukan, berarti udah tertib banget tuh, berarti nggak usah. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ada dulu ditemui misalnya peruntukannya untuk misalnya untuk kepala dinas, tapi jadi untuk operasional misalnya, berarti kan peruntukan tidak sesuai. Nah, ada nggak misalkan seperti itu? Nah, ini diidentifikasi ya, terus dilihat, jadi berpikir terus, maksudnya identifikasi. Nah, berikutnya, di PBJ, ini tidak dikenakan denda keterlambatan. Ini kan berarti ini resiko fraudnya yang dikuningin ya. Nah, kalau yang saya pahami, Bapak sekalian, di dalam resiko-resiko kecurangan itu adalah sesuatu yang menguntungkan pihak lain, ya. Nah, maksudnya pihak lain itu adalah bisa rekanan, bisa seseorang atau pihak-pihak lain. Nah, ini dari sisi fraud ini ada resiko misalnya tidak dikenakan denda keterlambatan. Bisa sebetulnya, itu. Tapi ada nggak risiko yang lebih, maksudnya berpikirnya berurut misalnya? Ada nggak misalnya kecurangan dari sisi yang lain tuh, ya, yang mengakibatkan adanya keuntungan bagi pihak tertentu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tidak tekan denda keterlambatan, oke sih. Cuman kalau tidak dikenakan denda keterlambatan ini, kalau fraud itu kan sesuatu yang mungkin menjadikan curang ya. Kalau kira-kira tidak dikenakan denda keterlambatan ini misalnya nggak sengaja, nggak tahu, kira-kira curang apa enggak kira-kira? Ya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nih contohnya tidak dikenakan denda keterlambatan, karena di sini nyebutnya adalah adanya bukan kecurangan dalam laporan keuangan kali ya, mungkin kecurangan dalam hal pelaksanaan kontrak gitu ya, tidak dikenakan denda keterlambatan. Memang iya ada semacam niat jahat ya, kayak ini istilahnya mungkin ada niat-niat jahat lah gitu kan, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya tidak dikenakan denda keterlambatan ini karena memang ketidaktahuan, ya menurut pendapat saya belum tentu kecurangan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan ini kan udah pasti tahu nih, dan di sini baik pengelola atau penyedia barang dan jasa atau bekerja sama dengan taruhlah orang yang jadi misalnya pejabat pengadaannya dan lain-lain, silahkan masukkan ke sini.
Ya, jadi sebagai area-area yang dianggap kecurangan. Kemudian menerima barang maupun jasa dari supplier dengan gratis atau di bawah harga pasar. Nah, ini mengenai barang jasa dari supplier dengan gratis atau di bawah harga pasar. Kalau dari sisi keterjadian, gitu ya, apakah pernah nggak kira-kira sebelum-sebelumnya kita itu dalam pengadaan ada barang-barang yang dari suppliernya gratis atau di bawah harga pasar? Ada nggak pengalaman seperti itu? Nggak ada. Ada nggak? Untuk pembelajaran ini sebagai contoh aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ya saran dari saya. Kalau kita nyusun risiko ini kan kita belajar di pengalaman ya. Berarti kita melihat yang dulu-dulu nih. Atau sesuatu yang mungkin akan kita lakukan ke depan, diperkirakan ada masalah ini, misalnya gitu ya, misalnya ya. Nah, saya nggak mau dari gini, dalam risiko ini saya lihat tidak ada yang benar atau salah. Cuman kira-kira relevansinya dengan konteks yang sedang kita nyusun risiko ini berhubungan erat apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada pengalaman contoh seperti ini nih, barang dari jasa yang dengan gratis atau di bawah harga pasar, dulu pernah kejadian, nggak masalah sih, jadi risiko. Tapi kalau enggak, ya nggak usah jadi risiko. Kenapa nggak usah jadi risiko? Karena mungkin nanti kita akan menilai ya berikutnya ke sininya ya, ada probabilitas dan juga ininya kan, dampaknya kan. Maka akan dinilai di sini, Bapak sekalian. Oh, ini belum sampai ke penilaian ya. Nah, kita akan menilai seberapa besar atau seberapa sering si kejadian itu terjadi dan berapa ininya apa dampaknya gitu. Nah, contoh kalau misalnya nggak sering terjadi atau tidak pernah terjadi bahkan ya nggak usah juga nggak apa-apa ya, karena kalau dengan gratis apa ada menerima barang dan jasa dengan gratis gitu. Kalau pendapat saya agak jarang nih. Sama dengan begini, seringnya contohkan walaupun bercanda ya. Bapak Ibu misalnya dari Samarinda mau ke Balikpapan atau Balikpapan mau ke Samarinda misalnya. Pakai mobil. Lewat Jalan Soeharto lah ya, apa Bukit Soeharto. Tengah malam misalnya tanpa lewat tol. Ada nggak ide kira-kira maksudnya gini, resikonya salah satu mungkin kita pecah ban misalnya atau rusak kendaraan. Nah, sekarang kita ambil contoh lah. Ketemu kuntilanak di Bukit Soeharto gitu ya. Kira-kira itu gimana ya? Tingkat relevansinya itu dari pengalaman-pengalaman ada nggak gitu? Kalau misalnya cuma katanya-katanya, nggak pernah yang membuktikan secara betul-betul, mungkin kita akan memasukkan resiko bertemu kuntilanak di Bukit Soeharto, itu sesuatu yang apa ya, resiko yang mengada-ngada gitu. Nanti dalam pelaksanaan dalam pemantauannya tuh keterjadiannya juga mungkin akan nol gitu. Nah, jadi model-model seperti itu ya Bapak sekalian ya. Kalau nyusun resiko itu sebaiknya mungkin kita juga melihat dari yang sebelumnya sudah ada atau perkiraan kita yang mungkin melihat dari kondisi yang sekarang gitu. Kondisi-kondisi sekarang ya, sehingga ada kemungkinan seperti ini. Tapi ini saya tidak bermaksud menyalahkan atau tidak menyalahkan sekalian ya, atau tapi ada kuat atau tidak relevansinya dengan konteks yang sedang kita susun risk registernya ya, dengan catatan tadi dalam hal PBJ ini jelas dari sisi indikator dan target gitu. Terus berikutnya nih, kesalahan penghitungan dan pemungutan biaya. Oke, bisa gitu ya. Tapi ini mungkin kalau dari kecil yang sedikit nih ya, walaupun mungkin saya dari bidang Pemda ya. Ini kan ranah dari keinvestigasian, tapi ya setidak-tidaknya kita juga mungkin pemahaman mengenai risiko, insya Allah ya ada, pemahaman kecurangan itu ada. Nah, mengenai masalah kecurangan ini, tentunya Bapak Ibu sekalian, mungkin ya Bapak Ibu ya kembali nih
kalau sesuatu yang memang diniatkan, dinawaitukan, atau dengan bahasa itu apa sih? Bahasa tipikor itu apa sih kalau niat buruk tuh? Ada inget nggak? Niat buruknya udah ada katanya gitu dalam korupsi ini gitu. Ada niat buruk, ada niatan lah. Area. Itu apa istilahnya? Hah? Motif, Pak, motif. Bukan. Tadi ada yang nyebut apa tadi? Sebelumnya Ibu apa tadi? Mens rea. Mens rea, Pak. Nah, Mens rea. mens rea. Nah, kalau mens reanya sudah ada, mungkin itu kecurangan gitu. Nah, jadi ini semua yang kuning-kuning ini nih, ini dasarnya mens rea ya, mens reanya dan uang nawa itu curang gitu. Nah, contoh seperti kesalahan penghitungan dan pungutan biaya. Nah, kalau kesalahan pungutan dan pungutan biaya itu, kalau dia karena memang nggak tahu, tanpa ada niatan misalnya berbuat curang, ya barangkali bukan kecurangan. Karena memang bodoh itu tidak tahu dalam hal seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau ini silahkan yang di kuning-kuning ini Bapak Ibu memasukkan di kegiatan-kegiatan yang berpotensi ada fraud, tapi dengan catatan Bapak Ibu sendiri mensepakati dari yang namanya fraud atau kecurangan itu adalah unsur-unsurnya, misalnya ada yang mens rea tadi gitu. Yang ini yang saya pahami seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa kalau misalnya dengan catatan ini adalah ada mens rea-nya, ya masuklah sebagai kecurangan, ya. Dan mungkin kecurangan ini barangkali tidak hanya di PBJ, Bapak sekalian ya. Contoh misalnya nih ya, Bapak Ibu sekarang kan itu ya di berbagai kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota tuh sekarang dengan Perpres 53 ya 2023 ya. Itu kan anggota dewan ini, ketua dan anggota dewan ini sekarang SPPD-nya lamsam ya. Lamsam ini sebetulnya sih ya potensi kecurangannya sangat besar. Maksudnya dari sisi hari, dari sisi fiktifnya itu apa ya istilahnya ya, lebih besar dibandingkan at cost. Kenapa? Karena memang kita sendiri pada dalam hal SPJ-nya, sementara ini kalau dari bentuk lamsam itu kita cukup dengan hanya melampikan SPPD saja, visum SPPD sudah selesai, gitu. Sementara kalau at cost kan mesti ada tiketnya, mesti ada boarding pass, ada bill-nya, bahkan kalau di kami itu absensi di lokasi DL kita, gitu. Nah itu bentuk-bentuk pengendalian yang ada. Tapi untuk anggota dewan agak susah. Nah ini ada kemungkinan dalam kegiatan di Setwan nih, barangkali potensi-potensi kecurangan akan muncul gitu ya. Karena biasanya kalau SPPD itu bukan itu ya. Itu yang mungkin seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian mengenai masalah resiko kecurangan, saya sih pendapat saja dengan yang ada ini, dengan catatan kita memang pertama dari resiko yang kita sampaikan itu adalah pertama dari sisi pengalaman mungkin pernah ada, atau perkiraan kita ke depan ini mungkin ada, dan logis gitu ya. Logis itu dalam arti contohnya ya, mohon maaf ya ini sedikit mungkin karena ketidaktahuan saya. Apakah pernah nggak misalnya nerima barang gratis gitu? Atau barang yang diberikan itu adalah barang yang muter. Ya, barang muter tuh gini Pak, nih mohon maaf nih, saya contohkan dulu ya. Di Pertamina itu sering gini Pak, pengadaan barang-barang yang sebelumnya dianggap sudah rusak berat gitu ya, sehingga dihapuskan, lalu beli lagi tuh barangnya itu juga yang dihapuskan itu gitu, namanya barang muter tuh. Nah kalau sekarang saya nggak tahu nih, kira-kira masihkah kayak gitu ada kejadian di Pertamina gitu. Kalau
dulu kami pernah menemukan itu Pak Bu gitu. Terus dihapuskan, dijual, barang itu lagi yang datang gitu. Nah, kalau seperti ini di Pemda ada nggak misalnya yang tadi itu gratis tadi gitu ya. Ini mungkin masukan ke bos sekalian ya, supaya nanti pada waktu pemantauan si resiko itu memang kita sudah bisa mitigasi dan sudah ada contoh gitu ya. Artinya mitigasinya itu tepat. Kemudian nanti kita bisa lihat bahwa jangan masih ada contoh gitu ya bahwa terdapat resiko yang seperti ini sebelumnya. Jadi sebetulnya kalau resiko ini bos sekalian lebih efektif memang kita melihat dulu yang dulu-dulu nih kejadian nggak sih kayak gini gitu. Nah, kalau pengendalian internnya lemah, biasanya suka kejadian berulang, gitu ya, berulang gitu. Tapi kalau udah bagus, ya insya Allah nggak kejadian lagi, gitu ya. Beda ya, model-modelnya beda. Baik, Bos sekalian, ada lagi yang ingin diskusikan, Bos sekalian? Ada, Bos sekalian, kira-kira? Ini gitu. Silakan, Pak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ini menjelang pukul 5. Kalau Pak Atasna masih Jam 4. jam 4 ya Pak. Iya, Pak. Di sini masih jam 4 kurang seperempat, Pak. Masih agak sorean. Oh, jam 5. Siap aja, Pak. Tapi yang jelas ini sudah, saya lihat di program penyelenggaraan pengawasan juga sudah ada, gitu kan ya. Hanya ini, Pak, resiko-resiko program ini dibuat kira-kira apa saja, dan di levelnya mungkin saya duga ini mungkin di level Pak Irban, gitu kan. Level subkegiatan mungkin di para PPTK, gitu ya. Silakan, dan ini sudah bagus nih, di subkegiatan sudah ada beberapa misalnya resiko pengawasan tidak capai target, gitu ya. Benar kan? Terlambatan. Kali ya. Kegiatan nggak semua kali ya. Iya. Pak Atta, Ya, siap, Bu. Mbak. bolehkah ada judgement semacam ini, Pak? Kan risiko itu kan dinilai dari baik dari subkegiatan naik ke kegiatan program, baru mungkin nanti kalau tingkat kota itu ada sastra ya. Nah, Pak, kalau subkegiatan itu sekiranya apa ya, kegiatan rutin yang kayak tadi disebutkan di awal itu, bolehkah bagi teman-teman di perangkat daerah untuk tidak membuatkan risiko atasnya? Kecuali mungkin kalau pengadaan baju skala besar pada POPP ya, atau mungkin BBBD organisasi yang banyak pegawainya. Atau bagaimana Pak? Kira-kira Pak, apakah semua nggak usah tanpa pandang bulu, tanpa melihat apa ya, itu rutin ataupun tidak, apakah semua resiko di sub kegiatan harus dibuat atau ada adjustment tersendiri gitu Pak? Kalau menurut pendapat saya sih ya, dari masing-masing OPD kan tupoksinya beda-beda ya. Kita berbicara yang di pelaksanaan urusan bidang ya Bu ya. Benar, nah, contoh nih, saya contohkan di Satpol PP gitu ya. Satpol PP mungkin pengadaan perlengkapan ya, perlengkapan tameng atau mungkin apa tuh yang buat yang menggebuk gitu ya, yang dari karet misalnya, peralatan gitulah, model-model gitu ya. Itu kan memang Satpol PP ya bagi saya itu merupakan suatu hal yang apa ya, yang prioritas karena mereka identik dengan harus berseragam, berkelengkapan gitu ya. Dalam misalnya penertiban, termasuk kan kalau di DKI mah ada juga selain fungsi Pol PP itu juga ada untuk tibum katanya ya, ketertiban umum, artinya beres-beresin PKL, pedagang-pedagang kaki lima gitu kan, terus penertiban yang jualan sembarangan di jalan jalan-jalan yang utama, penertiban itu naon teh baliho dan lain-lain. Nah, kalau kegiatan-kegiatan itu adalah utama dengan berhubungan tupoksi yang bersangkutan, sebangsa-bangsa pakaian dan perlengkapannya, itu bagi saya mungkin untuk Satpol PP misalnya, itu merupakan yang prioritas. Tapi kalau bagi dinas lain, belum tentu gitu.
Ya contoh di inspektorat. Inspektorat saya rasa mungkin nggak perlu bikin PKS itu ya, pakaian kerja lapangan ya. Di belakangnya tulisan Inspektorat Balikpapan. Kayaknya wah banget gitu ya, kayak KPK misalnya di belakangnya pakai rompi gitu kan, KPK gitu. Kalau menurut pendapat saya inspektorat ini kerjanya diem-diem aja gitu, diem-diem tuh nggak usah pakai seragam-seragaman lah. Bapak Ibu bebas bergerak kemana gitu kan. Kalau pendapat saya sih ya seperti itu. Jadi kembali prioritasnya itu. Betul. Ibu. Masing-masing tipe atau probisnya masing-masing perangkat daerah kali ya Pak ya. Karena misalnya sama-sama makan minum rapatnya di inspektorat mungkin nggak akan sama dengan makan minum yang diberikan didistribusikan kepada teman-teman POPP yang di beberapa wilayah, ya Pak ya. Betul. Betul. Itu tergantung dari probis masing-masing perangkat daerah ya Pak ya. Betul. Contoh misalnya di bagian umum ya, bagian umum sekitar daerah. Itu penyediaan makan minum ya di utama. Tahu sendiri RI 1 datang, RI 2 datang, menteri datang, misalnya gitu kan. Otomatis mungkin penyedia itu Bu gitu. Baik Pak, baik. Modelnya seperti itu Bu. Sepakat Bu. Baik Pak Atta, terima kasih. Teman-teman monggo kalau ada. Silakan Bapak sekalian kalau ada yang lain. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Sementara kertas kerja begini berarti nggak apa-apa ya, maksudnya tabel satunya begitu, kolomnya kita kreasinya begitu. Nggak apa-apa. Ya, nanti laporan dari ini. Berarti Pak, nanti perangkat daerah kan setelah membuat dia juga ada RTP tuh. Tapi apakah berarti laporan kepimpinannya dibuatkan semacam summary kepada pimpinannya tentang resiko-resiko yang mereka miliki seperti itu Pak, seperti Bapak tadi sampaikan ya. Betul. Cuma nanti ini Bapak Ibu sekalian di inspektorat mengenai masalah rancangan kertas kerja yang disregister ini minta tolong kalau bisa nih dibuatnya per per urutan pemilik risiko. Jadi satu sheet nanti risiko strategis OPD gitu ya. Nah, nanti resiko strategis OPD kan berarti bisa 1, bisa 2 kan? Nanti sheet-nya bisa dibuat resiko strategis OPD nomor 1, terus berikutnya sheet berikutnya resiko strategis OPD nomor 2 dan seterusnya. Barangkali ada beberapa sasaran strategis di OPD ya. Nah, terus sheet berikutnya sih saya sarankan nanti resiko level program nomor 1, terus sheet berikutnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Terus berikutnya nanti sheet resiko untuk kegiatan. Formatnya sama gitu. Formatnya sama. Cuman maksudnya kalau ini kan digabung ya jadi satunya, sehingga akhirnya satu kegiatan satu doang gitu kan, satu program satu resiko, satu kegiatan satu resiko. Akhirnya yang namanya proses MR setelah identifikasi itu ada analisa resiko itu tidak pernah bisa dilakukan. Malah berikutnya ada lagi selain setelah ada analisa itu kita mengevaluasi ya evaluasi resiko. Evaluasi risiko itu maksudnya kita setelah melihat risiko apa saja, kita mengevaluasi kembali, lalu menentukan langkah risikonya ini mau diapain nih. Apakah misalnya dimitigasi, apakah diterima, apakah ditolak, atau dibagi, atau dimitigasi. Gitu. Nah, kalau satu risiko doang, ya orang akan nanya, ya masa sih risiko cuma satu doang gitu? Apa nggak ada risiko yang lain? Nah, biasanya ini ada Bu. Terputus Pak. Terputus suaranya. Iya, halo Bu. Terputus suaranya. Apa? Suaranya? Suaranya terputus. Oh, iya Bu, betul. Jadi nanti untuk yang sheet-nya saya saranin sih per level UPR. Ya, dari resiko strategis, resiko program, resiko kegiatan dan subkegiatan.
Nah, nanti resiko strategis OPD kan bisa ada 1, bisa ada 2, mungkin ada 3, sesuai dengan masing-masing sastra masing-masing gitu, Bu. Jadi Baik, kalau Pak. ini digabung semua ini, ada kemungkinan jadi seolah-olah apa ya? Jadi numpuk jadi satu, akhirnya resikonya cuma satu-satu doang gitu. Karena Ya, sebaris sudah beda gitu. Jadi mungkin si pembuat resikonya beranggapan cukup satu aja lah, karena memang kegiatan administrasi perangkat keuangan daerah nih satu baris kan, resikonya 1 gitu. Padahal ya, kan resiko tadi ya dari berbagai sudut ya, ya, Pak. seperti itu. Baik, berarti mungkin setelah ini kali ya. Ya, nanti boleh Mbak kalau misalnya ini ya nanti setelah ada sheet yang baru, kalau berkenan ya kirim kembali ke saya, barangkali bisa bantu Iya, Pak. ya penyempurnaan. Coba begini, termasuk nanti mungkin ini ya apa untuk pelaporan risiko ya, tapi kan pelaporan untuk penilaian risiko ini kan masih jauh lah ya, masih jauh tuh maksudnya ya awal-awal tahun, atau syukur-syukur ya sekarang bisa terbentuk ya alhamdulillah. Nanti kita desain gitu loh laporannya. Ya, Pak. Baik. Laporan saja nih, Pak. Ya, jadi nggak hanya kertas kerja doang gitu, apalagi di level bupati, level wali kota. Mana belum bawa Excel. Kayaknya belum bikin laporannya deh, Pak. Pak Ahmad, Jadi belak-belakan aja sih, Bu. Maksudnya tuh. ya, itu alamat Mbak Dini minta contoh nanti, Pak. Iya lah. Boleh. Iya, boleh aja Mbak Din. Nanti kita inilah. Ya mudah-mudahan target saya, bukan target ya harapan lah. Nanti Inspektorat Balikpapan bisa ya jadi percontohan lah teman-teman yang lain, atau memberikan warna yang lain ya, contoh ini misalnya. Kalau kami percontohan, kami nggak bisa pergi-pergi keluar dong, Pak. Enggak lah, Ibu yang ngasih sosialisasi ke Pemda nanti datang gitu. Bisa aja. Ya kan? Yang penting jalan, Mbak. Teman-teman, masih ada lagi. Kalau tidak sambil jalan ya, saya rasa kalau ilmu resikonya sih teman-teman di Inspektorat juga nggak asing lah ya. Tinggal mungkin menyamakan pemahaman, pelaporan, termasuk tadi juga ada yang bukan luput sih ya, tapi mesti kita harus perhatikan yang review MR atau review RR misalnya gitu ya. Silakan diinikan kembali, tadi saya sampaikan bagaimana menurut pendapat saya bedanya review MR seperti ini, kalau review RR hanya seperti ini gitu kan. Itu juga buat bahan pemikiran Bapak Ibu di Inspektorat, atau mengambil keputusannya silakan saja. Baik Pak Ata, terima kasih sharing ilmunya, mungkin banyak pencerahan bagi kami. Terutama tadi Pak mengenai risiko itu bukan hanya secara hierarkis, artinya semua level itu memiliki risiko. Nah, kami memperhatikan untuk Inspektorat kami buat dulu yang sesuai dengan arahan Bapak tadi, termasuk kalau bisa nanti kami membuat contoh laporannya Pak, memang bukan hanya kertas kerja, sampai dengan laporannya. Nah ini mungkin jadi semacam apa kami lah buat OPD lain contoh. Karena saya yakin OPD ini juga akan kebingungan juga dia Pak kalau mengisi dengan caranya. Tapi harapan kami memang paling tidak mereka sudah punya register risiko dulu. Jadi perkenalannya pelan-pelan gitu Pak Ata. Mungkin itu Pak Ata, terima kasih. Betul juga sih Pak. Iya. Baik Pak, betul sih apa ya, kalau misalnya apa ya, kalau Bapak Ibu seperti itu, tapi maksudnya gini, pengenalan kita kan udah agak bertahun-tahun ya, udah tahun kedua ketiga nih, kalau bisa mah kualitasnya diperbagus gitu. Mereka membuat Halo, Pak? tahun ketiga Pak Sobat. Putus kah? Loh, nggak tahu? Kamu matiin, Mbak. Enggak matiin.
Oh, Halo Pak, tanya. Hah? Ya, ini nomor 3 Pak, Ada? register risiko. Tahun ketiga, saudara. Jadi memang mau kita tingkatkan lagi kualitasnya. Iya. Betul Pak. Hanya mungkin nanti gini ya Pak, saran saya sih, jadi kan kita udah tahun, kalau saya perhatikan nih tahun 1, kedua, dan hampir ketiga. Ya mungkin kita mulai, apa ya, mulai untuk memperkenalkan manajemen risiko ini pelaporannya seperti ini gitu ya. Tidak hanya Ya, sebatas di kertas kerja. Misalnya seperti itu Pak, maksud saya itu. Bagus, saya seberapa mengenai hal itu, tapi mungkin kita tingkatkan kualitasnya lah gitu ya Pak. ya.